Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Service di channel Bara Alfalih, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Nah, oke ya teman-teman. Ini kipas kotak Sanek model apa ini? SB818 dengan kendala mati total. Akan kita bongkar dan kita cari tahu permasalahannya di mana, dan saya akan membagikan juga buat teman-teman langkah apa saja yang harus dicek ya. Jadi sebelum kita nyampe ke tahap selanjutnya gitu, berkata cek dulu bagian ini, cek dulu bagian ini, biar teman-teman menemukan kendalanya. Nah, ini sudah saya colokin dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke ya teman-teman ya. Yang teman-teman ini langsung kita bongkar. Untuk baut-bautnya ini langsung kita bongkar aja. Ini kita bongkarin semua, teman-teman bisa langsung bongkar. Terus ikutin cara saya ya, biar teman-teman tidak salah. Nah, ini yang perlu teman-teman cek pertama ini ya, ini otomatis. Buat kadang kan kipas kayak gini jatuh mati, nah itu letak otomatisnya di sini. Ini bisa untuk sementara ya teman-teman lepas dulu, atau mungkin kalau enggak gitu ngetesnya harus berdiri gitu. Itu otomatis harus teman-teman cek apakah oke atau tidak. Itu ada bautnya, tinggal teman-teman buka saja, atau mungkin disambung dulu di sini pakai kabel, nggak apa-apa juga. Yang kedua, timer ya. Ini timer, ada timernya. Kalau untuk kipas kayak gini harus teman perhatikan, ini nempel ini. Nah, pertamanya harus teman-teman perhatiin kalau ini nempel. Yang kedua, walaupun nempel harus teman-teman perhatiin juga apakah ada hitam-hitamnya ya, karena kadang sepelenya di sini hitam jadi arusnya nggak nyampe ke dalam. Baru kita fokus ke dinamo. Kalau emang semuanya itu udah teman-teman cek semuanya oke gitu, baru kita ke dinamo. Jadi kayak gitu langkahnya. Yang dicek pertama tadi yang itu apa, otomatis, timer, baru ke dinamo. Ini udah saya cek dan ternyata semuanya oke. Langsung kita bongkar saja dinamonya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Di subscribe, di like ya. Saya bagikan cara gratis. Ini kita tidak mengeluarkan modal sama sekali ya teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu ini caranya buat teman-teman memperbaiki kipas kotak yang mati total merek Sanek atau merek apapun ya, kurang lebih hampir sama. Nah, ini diperhatikan. Ini bisa jadi penyebabnya ya, ini udah kotor ya. Itu biasanya bakalan kocak kalau yang udah keluar kayak gitunya, tapi di sini ini tidak ada serat. Jadi kemungkinannya kocak. Nah, apa langkahnya? Simak terus videonya ya teman-teman. Kita lepasin dulu untuk sepinya. Sepi kita lepasin. Lah iya, malah mencelat kemana itu. Ya udahlah, nanti kita cari. Yang penting kita bongkar dulu ini dinamonya. Sepinya tahu kemana larinya ya. Nah, oke, kita bongkar untuk dinamonya. Jadi untuk pembongkaran dinamo harus hati-hati teman-teman. Simak cara saya biar dinamonya tidak rusak. Kadang orang membongkar, asal membongkar, yang ada dinamo yang masih bagus akhirnya rusak, baru dibawa ke sini. Nah, itu karena lihatnya di skip jadinya ya, bukannya malah ngikut jadi, malah jadi rusak gitu. Nah, ini harus nariknya pelan-pelan teman-teman. Nariknya pelan-pelan, cari selahnya ya. Untuk narik ini ke atas itu harus pelan-pelan, jangan sampai kena di gulungannya, karena ini bukan tembaga, gulungannya juga dari aluminium. Harus benar-benar dan ekstra hati-hati. Oke.
Langsung kita tarik aja ini kabelnya, kita tarik, dan teman-teman bisa dicek juga apakah ada yang kebakar di gulungannya. Kalau kebakar gulungannya ya salah satu jalan ya teman-teman harus ganti. Kalau memang tidak ada, berarti kita bisa perbaikin, tidak harus ganti gulungannya ya. Sekalian dibersihin juga debu-debunya. Nah, kalau sudah bersih, teman-teman bisa lihat di sini ada termofuse ya. Nah, teman-teman bisa perhatiin itu termofuse-nya. Ini jangan dibongkar, maksudnya jangan dilepas talinya ya, karena ini kabelnya sangat tipis teman-teman. Mana bukan tembaga lagi. Yang ada kalau teman-teman paksain bongkar nih termofuse ini, yang ada malah jebol. Ini cukup diputar aja kalau yang seperti ini. Ini cukup diputar agar ngadu aja ya teman-teman ya. Jadi kita nggak mau ganti termofuse-nya karena resikonya gede. Nah, yang penting teman-teman kalau diputar kayak gini kan jatuhnya dilangsungin ya. Dilangsungin itu teman-teman harus ini benar-benar mastiin langkah yang selanjutnya ini. Teman-teman jangan di skip, itu harus benar-benar oke ya. Nah, di sini sudah kita langsungin dan kita tes. Ini ngetesnya harus berdiri teman-teman, karena kalau nggak berdiri nggak bisa ya. Dan hati-hati juga jangan sampai ininya kena di gulungannya, bisa konslet juga ya. Ini ngetes dinamonya cukup kayak gini kalau udah kita bongkar. Kalau ini ketarik ke samping, berarti dinamonya udah normal gitu, maksudnya udah menyala. Kalau tadi kan mati. Kalau kita masukin besi atau apa yang obeng lah ya, itu kalau ketarik ke samping berarti dinamonya sudah aman. Nah, langkah selanjutnya yang paling penting, kalau dinamonya udah nyala, yang harus teman-teman cek itu di bagian bushingnya ini. Ini yang bagian bawah tadi yang sudah ngeluarin apa ya, kerak atau debu lah ya, yang hitam tadi itu harus kita cek dulu apakah masih bisa kita ganti atau tidak. Karena kalau teman-teman nggak ngecek percuma, dinamonya sudah nyala tetap dipasang lagi, yang ada sehari 2 hari yang jebol ya teman-teman ya. Makanya harus diperhatikan supaya dinamo ini awet dan tidak jebol juga ya. Nah, di sini udah kelihatan banget kocaknya untuk yang bagian belakang yang ada hitam-hitamnya tadi. Ini langsung kita bongkar aja deh. Untuk dinamo yang bagian belakangnya, itu yang depan aman sih kalau menurut saya, yang belakang ini yang kocak. Nah, harus teman-teman. Nah, untuk buka sepi ini hati-hati ya teman-teman ya. Jangan dipaksa banget. Kita harus ngikutin ininya ya. Jangan terlalu dipaksa, takutnya kalau dipaksa malah patah. Nanti nggak bisa dipakai lagi. Teman-teman harus nyari yang kayak gini juga harus sama. Makanya teman-teman harus hati-hati. Jangan terlalu dipaksa banget sampai renggang banget. Ada selah dikit, ya udah gitu. Ini langsung kita buang saja yang bekasnya dia nih. Yang ini udah hitam banget ya. Langsung kita buang saja. Lah malah dia balik lagi, gak mau dibuang kayaknya. Kita siapin yang baru aja ya teman-teman ya. Kita siapkan dulu yang baru nih. Nah, ini yang baru udah saya siapkan. Teman-teman bisa beli atau pesan online, itu murah sekali, nggak sampai 3.000 2.000 rupiah. Paling yang mahal malah ongkos kirimnya. Kalau online mending saya saranin beli di toko-toko spare part aja, itu 5.000 paling mahal. Nah, sesudah itu cara pemasangannya teman-teman. Cara pemasangannya teman-teman harus perhatiin ya. Ini harus benar-benar diperhatiin biar kenceng. Bawahnya kasih tatakan apapun, yang penting ada lubang apa ya teman-teman bisa nyari ya. Karena ini harus benar-benar kenceng dan kuat teman-teman, supaya bushingnya itu tidak kocak. Oke, supaya bushingnya tidak kocak ya harus teman-teman tarik ke bawah baru di palu. Itu harus hati-hati masangnya biar enggak patah juga, dan harus benar-benar kenceng. Oke ya, harus benar-benar kenceng.
Sesudah itu bisa teman-teman pastiin ini aman. Tinggal kita kasih minyak singer dulu ya teman-teman ya. Ingat, minyak singer, jangan pakai oli, jangan pakai minyak sayur ya, karena ini bukan kerupuk yang dipakein minyak sayur ya. Kalau kadang orang nemuin saya jumpain pakai minyak sayur yang ada seminggu 2 minggu mati lagi teman-teman ya. Kenapa kok saya nggak nyaranin pakai minyak sayur? Ya jangan, pokoknya janganlah, itu malah ngerusak, bukannya makin awet makin cepat rusak ya teman-teman ya. Oke, kita minyakin semuanya dan kita bersihin juga ya untuk asnya, untuk pokoknya kita bersihin asnya, terus untuk tutup ininya depan belakang. Sesudah kita pastiin bersih, tinggal kita pasang. Oke ya, harus ingat sekali lagi, harus pastiin bersih, masukin obeng ke bosingnya, itu semuanya pokoknya harus diperhatiin banget bersih. Kasih minyak singer, ingat minyak singer, jangan yang lainnya, mau oli kayak mau apa jangan. Nah selanjutnya kita masukin untuk ini juga hati-hati, jangan sampai kena di gulungan. Selalu saya ingetin, ngelepas sama masang jangan sampai nyenggol gulungan, karena sekali dia lecet aja loh ya, jangan putus, lecet udah sampean harus ganti yang baru. Oke, sampai di situ moga-moga teman-teman paham ya. Nah sesudah ini tinggal kita pasang bautnya, dan kita kencengin. Oke ya, sambil kita masang baut saya ingetin sekali lagi, mbok yang belum subscribe, mbok ya di subscribe dulu toh teman-teman ya, di subscribe dulu, subscribe-nya itu gratis ya, saya juga bagiin ilmu gratis, mbok yo ditulung di subscribe. Oke lah, sesudah kita pasang ini selesai nih, kita pasang, langsung kita taruh di kedudukannya, sama lagi kita baut lagi. Pokoknya videonya buat baut terus pokoknya lah ya, kita baut. Nah, harus diperhatiin, harus dipasin ya, dipasin di posisinya yang kabel ini, kabelnya jangan sampai muter di belakang, itu takutnya kepanasan, jadi kabelnya harus pas. Nah kita baut ini, sesudah kita baut nih, nah ini baut terakhir sebentar. Nah sesudah kita baut ya, tinggal kita cek dulu nih putarannya ini apakah seret apa enggak. Nah kalau seret itu teman-teman getok aja, getoknya kanan kiri depan belakang gitu ya, kanan kiri depan belakang gitu, jadi buat nyingkronin bosingnya. Kalau emang sudah teman-teman rasa putarannya oke, kita pasang kipasnya dulu dan kita coba pakai kipas ya, apakah dia putarannya kenceng apa enggak. Kalau memang kenceng ya berarti sudah berhasil, kalau enggak kenceng tinggal disimak apa langkah selanjutnya. Oke, lagi ya teman-teman ya, ini ngetesnya harus berdiri karena dia ada otomatis yang kalau jatuh mati, jadi ngetesnya teman-teman harus berdiri. Bisa teman-teman lihat ya, untuk swing depan juga muter, terus ini apa namanya, 1 2 3 juga anginnya juga kenceng. Oke, di sini akan saya bersihkan dulu dan kita pasang, baru kita cek ya teman-teman ya. Nah oke, sudah saya bersihin dan sudah saya pasang ya, langsung kita colokin. Nah ini 1 2, nah ini kencang banget ya teman-teman ya. Itu tadi ya, ilmunya sederhana, gampang lah, bisa diikutin asal nggak di skip, insya Allah berhasil di rumah ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, mbok yo di subscribe dulu ya, yang penting subscribe dulu. Oke, wes cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.